Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Yesus yang selalu mengalir dalam hidup kita seperti sungai yang tak pernah kering. Siapakah kita? Kita tak bisa hidup di luar kasih setia Tuhan. Mari angkat satu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari ingat semua kasih Tuhan dan perbuatannya dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam Kita tak pernah dibiarkannya sendirian. Kasih Yesus selalu berserta dalam kehidupan kita. Dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari angkat hati kita sembah Dia. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya. Engkau Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa besar, luar biasa dahsyat. Dia pencipta atas segala isi dunia ini. Tetapi Dia Allah yang senantiasa mengasihi kita jauh. Di dalam hati kita apapun yang kita rasakan, Tuhan tahu. Kita tidak tahu rencana Tuhan, tapi Allah senantiasa tahu yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, membawa kebaikan bagi hidup kita. Mari sembah Dia, mari sujud di hadapan-Nya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia dengan merekod dan kasih kita kepada Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain dalam kehidupan kita dan hanya Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita dan semua untuk bangkit berdiri. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita dan kerinduan kita. Mari akuilah betapa dahsyat Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa dahsyat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai
Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, Tak terselami pikiranku. Ada rukun panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. mari angkat hati kita, angkat suara kita untuk sembah Dia. Mari kita mundurkan diri untuk kita sembah Dia. Dia yang dahsyat pada pagi hari ini. Allah di hidupku. Tiada yang lain dan hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Sembah Dia, sembah Dia dengan segenap hati kita. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau sembah Engkau, Yesus. Engkau mengasihi kami, Yesus. Dengan hormat saya memohon kepada Bapak Gembala Sidang membuka ibadah ini di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa segala galanya. Kami semua yang datang kepadamu di pagi hari ini membawa ucapan syukur, membawa ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena kami tahu kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini, itu hanya karena Tuhan begitu mengasihi kami. Karena Tuhan selalu menuntun kami, bahkan Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, mau menyembah Engkau. Mari arah Roh Kudus bawa masuk kami dalam hadirat-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu, peluk setiap kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah anugerah-Mu turun buat setiap kami. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, persatu hati kami usir keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah urapan Roh Kudus memenuhi setiap kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya melihat banyak muka-muka kurang bersemangat pagi hari ini. Banyak hal yang membuat kita sedih, tapi mari bagikan senyum kita, bagikan semangat kita kepada saudara kanan kiri kita. Kuatkanlah hatimu, Tuhan Yesus memberkati. Bagikan salam kepada saudara kanan kirinya, kepada
sesamanya, kepada sahabatnya, temannya, bestinya. Kasih Allah yang melingkupi kita, apapun keadaannya, menguatkan kita, saudara. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih siapa saudara? Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari lebih bersemangat memuji Dia. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, Allah sanggup, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi kita. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, Sebab apa saudara? sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup di luar kasih Ku tak Tuhan. dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layanilah Tuhan, Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. layanilah Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, saudara. Begitu banyak kedukaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, begitu banyak kesulitan. Memang kita tidak dapat hidup di luar kasih Tuhan, karena hanya ada kuasa di dalam namanya, ada kuasa di dalam nama Tuhan yang membuat semua kuasa, semua hal-hal yang di luar Tuhan tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Namanya siapa saudara? Namanya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan segenap hati kita sembah Dia. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang
keselamatanku. Dia yang berkuasa, Engkau yang Dia yang termulia di bumi dan di surga. Mari sembah Dia. Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oke. Saudara, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kita. Jika Yesus kita masyhur, jika Yesus kita dahsyat, maka pengikut Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan di sini juga harus dahsyat dalam memuji nama Tuhan, dalam memuliakan Dia. Jangan kalah karena keadaan, jangan kalah karena duka, karena Tuhan yang berkuasa menggerakkan, menghibur, dan menguatkan kita semua. Mari lebih semangat memuji Dia. Namanya Tuhanku, mari sembah Dia dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Dia yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. sekali lagi namanya Tuhan Yesus kita. Sembah Dia, muliakan Dia segenap hati kita. Mari bersorak, bertepuk tangan bagi Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Sembah Dia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama Namanya itu. siapa saudara? Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada Sama-sama kita sebutkan namanya. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan yakin katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama siapa saudara? Ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan. Kita tetap punya Allah yang begitu dahsyat, Allah yang mengatasi segalanya, Allah yang berdaulat atas segala hal. Meskipun dunia bergoncang, meskipun akan black out, meskipun sering mati lampu, meskipun harga-harga mahal, meskipun banyak kedukaan, kesakitan di dalam kehidupan kita, percaya Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita, mampu lakukan segala perkara dalam hidup kita. Sebab Dia yang besar, Dia berjanji dan sanggup menggenapi. Mari katakan dengan iman dalam hidup kita, aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Biarlah ini menjadi janji iman kita. Meski Di dalam kesesakan, di dalam kesusahan, Tuhan Yesus selalu jadi pegangan hidup kita. Hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan segenap iman kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari ingat segala kesusahan, kesulitan kita, kita mampu melampauinya. Ku hidup Bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita, yang memegang hidup kita. Dia yang memampukan kita semua. Kita tidak salah berharap pada Tuhan. Tuhan mengerti hidup kita apapun kesulitan kita. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Mari katakan sembah Dia, aku punya Tuhan yang besar atas hidupku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, mari sembah Tuhan dengan segenap hati. Aku punya Tuhan yang besar. Mari katakan, mari percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi pagi hari ini, apapun yang kita bawa, Tuhanlah
hati kita sembah. Aku punya Tuhan yang besar. Dia melihat hati kita dan kesungguhan kita. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan iman kita, aku punya Tuhan, Engkau besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah Apapun yang kita bawa pagi hari ini, dan Tuhan sanggup menolong. menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yesus sanggup bekerja dalam segala hal. Melalui firman-Nya Tuhan yang sanggup berfirman atas hidup kita. Dengan hormat saya memohon kepada Bapak Agus Julianto untuk berdoa dan mempersiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kalau dunia boleh mengalami kedukaan, tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu mempunyai sukacita. Karena kami tahu bahwa sukacita itu datangnya adalah dari Tuhan. Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa. Allah yang akan menolong setiap anak-anaknya yang selalu berharap kepada Dia. Pagi hari ini Tuhan, biarlah hidup kami boleh senantiasa diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur segala perkara di dalam dunia ini. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan kami kembali. Firman Tuhan yang akan memberikan penghiburan bagi setiap kami yang susah. Firman Tuhan yang akan menguatkan kami yang lemah. Firman Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan kepada setiap kami yang mengalami sakit penyakit apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau persiapkan hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga yang disampaikan pada pagi hari ini adalah kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, semua dalam karya anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita sudah melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan Abraham, Ishak. Dan pagi ini kita akan melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan Yakub. Kenapa saya sebut karya Roh Kudus? Waktu itu mereka nggak kenal itu.
Tetapi ada bimbingan, ada tuntunan, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia yang kita kenal sekarang sebagai Allah Roh Kudus yang menolong setiap kita. Yang pertama di dalam Kejadian 28 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Yakub digambarkan sebagai manusia yang punya kelemahan. Dia melakukan tipu daya terhadap saudaranya, yaitu Esau. Dan hidup dalam pergumulan. Namun nyatanya Allah tidak meninggalkannya. Kejadian 28 ayat 15-16. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Janji itu diulang. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Barulah Yakub tahu bahwa Allah di situ. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkata, iya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita sedang susah, acap kali kita tidak tahu bahwa Allah ada bersama dengan kita. Yakub mengalami bahwa dia nggak tahu kalau ada Allah bersama hidupnya. Tapi justru lewat pergumulan itu, dia tahu. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Allah harus menyatakan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya? Kejadian 27 ayat 35-36. Jawab ayahnya, adikmu ini berkata kepada Esau, telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, adakah Bapa tidak mempunyai berkat yang lain bagiku? Bapak, Ibu, Saudara, yang salah siapa sebetulnya? Setiap konflik, setiap masalah itu tidak bisa kita menyalahkan hanya satu pihak, tetapi dua pihak yang berkonflik. Kalau waktu itu Esau tidak membiarkan Yakub atau membiarkan nafsunya yang rendah itu menguasai Esau, maka Yakub pun tidak akan bisa menipu hak kesulungan Esau. Dan kalau waktu itu Esau adalah orang yang dengar-dengaran akan ibunya, tentu ibunya tidak akan mendorong Yakub untuk merebut hak kesulungan itu, hak berkat kesulungan itu. Semua pasti ada sebab akibatnya. Tetapi keadilan dunia itu seringkali membuat orang terluka. Yang harusnya keluar dari tempat kediaman Yakub, tempat kediaman Ishak adalah Esau. Yang salahkan Esau, yang nakal Esau. Kenapa Yakub yang suruh pergi? Seringkali keadilan. Mungkin engkau pertanyakan, loh kok begini? Ingat justru di tengah ketidakadilan, Allah menyatakan bahwa Dia, Tuhan ada di sisimu. Yang kedua, ada berkat penghiburan. Dalam pasal 28 ayat 10-12. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Bapak, Ibu, Saudara,
Parakletos itu adalah penghibur. Dan justru Yakub itu ngalami parakletos, penghiburan dari Roh Kudus itu tatkala dia harus sendirian. Tatkala dia harus sepertinya bergumul sendiri, dia melihat enggak cuman satu, tapi banyak malaikat. Dan banyak orang berkata bahwa batu yang dipakai oleh Yakub ini adalah sekarang menjadi batu yang luar biasa dipuja orang di daerah sana itu. Saya enggak perlu jelaskan, karena kalau menjelaskan nanti banyak yang error ya di luar sana. Tapi saudara pasti tahu, itu batu yang turun dari sorga, yang tadinya putih tapi menjadi hitam karena banyaknya dosa manusia yang diserap oleh batu itu, katanya begitu. Tapi kita tidak berhenti di satu titik atau di satu batu. Karena kita tahu bahwa penyertaan Allah bukan di batu itu, tetapi dalam hati kita, bukan. Yang disertai Allah, yang diberkati Allah bukanlah batu atau hal-hal lahiriah yang ada dalam hidup kita, tetapi justru di dalam hati kita. Ayat 17 dia berkata, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Dalam pergumulannya, dalam kesusahannya, ngelihat pintu gerbang sorga rasanya kayak apa, saudaraku? Kalau saudara naik ke Dieng, ada pintu apa? Pintu surga, apa gerbang sorga, apa itu, saudaraku? Lihat. Kalau sunrise lagi matahari bersinar, katanya itu seolah-olah itu gerbang surga. Itu senengnya minta ampun. Ini Yakub mengalami sendiri bahwa malaikat turun naik. Ada yang berkata ini naik turun, ada yang bilang turun naik. Lah sudah, yang penting waktu itu Yakub terhibur bahwa dia tidak sendiri, tetapi rombongannya banyak. Saudaraku. Dan yang ketiga, Yakub diubahkan. Dia menipu Esau, tetapi dia juga ditipu oleh pamannya sendiri sampai berkali-kali. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah itu mengubah karakter? Enggak. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, tetapi tidak pernah bisa mengubah karakter. Yang mampu mengubah karakter hanyalah Roh Kudus. Pasal 32 ayat 27-28. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Pergumulan di Yabok, di sungai Yabok, nama Yakub diubah menjadi Israel. Yang diubah apa? Identitasnya. Tetapi sebetulnya yang diubah adalah karakternya. Dari penipu menjadi pemenang. Dari penipu, sekarang dia jadi mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan cara dia berpikirnya sendiri. Buktinya apa? Ketika ketemu dengan Esau, maka di ayat yang ke-10-11, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku. Dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya Esau sehingga diterimanya. Ada pengakuan. Bukan karena kepandaiannya. Yakub memang ketika saudara ingat mengambil dari Laban itu kekuatan ekonominya itu dengan yang berbelang-belang, yang berloreng-loreng itu kan saudaraku.
Tapi ketika dia melewati sungai Yabok, karakternya diubahkan. Dia tahu bahwa di dalam segala sesuatu, itu Allah yang mengambil keputusan tertinggi. Jadi dia berkata, ya kalau aku bisa seperti ini, itu kasih karunia. Orang yang biasanya mengandalkan pikirannya tidak akan berkata demikian, saudaraku. Tetapi Yakub, dia berkata demikian. Yang keempat, Roh Kudus memberi arah dalam hidupnya. Kita kembali ke pasal 28 ayat 13-14. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Yakub pernah berpikir bahwa dia akan mengalami mujizat lepas dari tangan Esau, punya keturunan yang banyak? Enggak. Tetapi Allah Roh Kuduslah yang membimbing dia untuk bisa mengarah, melihat arah yang panjang. Dan apa yang terjadi? Kejadian 49 ayat 1 dan 2 dan selanjutnya ketika dia memberkati anak-anaknya. Saat itulah Yakub tahu bahwa janji Allah tergenapi dalam hidupnya. Dia memberkati anak-anaknya itu banyak, ada 12 yang akhirnya menjadi 12 suku dari Israel. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah pergumulan, Allah tidak saja membuka pergumulan itu menjadi mujizat. Allah menyertai, Allah melindungi, tetapi Allah juga memberi arah bahwa Yakub akan mengalami begini. Itu atas kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini, apa kabar saudara? Sedang mengalami seperti apa hidupmu? Mungkin hari-hari pergumulan seperti Yakub. Ingat, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Dan kalau dia tidak pernah membiarkan engkau, dia selalu menuntunmu dan memberi karunia. Berkat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak saja karunia, tetapi Allah sendiri akan menuntun engkau ke jalan-jalan yang engkau tidak mengerti. Engkau mungkin bahkan tidak pernah membayangkan engkau akan mengalami jalan-jalan hebatnya Tuhan. Tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan sampai engkau menikmati segala yang dijanjikan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap cerita proses hidupku. Oh, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
segala-mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ketika orang dalam pergumulan, biasanya pikiran orang itu menjadi pendek. Yang penting bisa lewati hari demi hari aja. Yang penting bisa melewati masalah itu aja cukup. Allah yang menuntun Yakub adalah Allah yang sama yang menuntun hidupmu. Kuasanya begitu hebat. Kuasa Allah begitu tak terbatas. Jangan engkau berpikir, ya sudah yang penting ini selesai. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ada rancangan Allah yang hebat yang harus terjadi dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau tidak tahu. Mungkin hari ini engkau enggak paham. Tapi berjalanlah terus bersama dengan Dia. Karena di balik segala sesuatu ada Allah yang berkuasa, yang kasih dan kuasanya tidak terbatas dalam setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jawab-Mu. Kau yang ku percaya di segala tak terbatas kuasa-Mu. Bapak Setia Nugroho maju ke depan berdoa. Batas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jawab-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau lihat siapa hati kami Tuhan, bahwa kami percaya dan kami meyakini bahwa Allah yang kami percaya ada Allah yang hidup, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Kami bersepakat bahwa iman kami tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya Engkau luaskan untuk kami semua
untuk kami menjadi lebih dewasa di dalam Engkau dan tetap lebih lagi mengandalkan Engkau, karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Engkau akan mengangkat kami menuju kemuliaan, menuju kemenangan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami, Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau, Yesus. Terus berkarya dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau tetap menggantungkan hidup kami kepadamu. Kami tetap gandul, Gusti, karena kami percaya Engkau akan bekerja dalam hidup kami. Apapun itu, Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih jemaat-Mu pagi hari ini yang datang dengan membawa berbagai macam masalah. Kami percaya pulang akan membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Bahkan Tuhan, kemenangan Kau akan berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Bagi yang sakit, Kau sudah sembuhkan, Tuhan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Amin. Pulihkan, Tuhan, sehingga kami tetap akan memuji Engkau melalui kehidupan kami, melalui tingkah laku kami, melalui tutur kata kami. Biarlah Engkau semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi terus, Tuhan. Urapan-Mu mengalir atasnya, Tuhan. Sehingga berita kesukaan boleh disebarkan semuanya, Tuhan, boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Terima kasih, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami serahkan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tengadahkan tangan kita. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya padaku. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.